Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, NIM 1A1191153. Saya dari kelas Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Oleo-Oleo Angkatan 2019. Baik, di sini saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Rendahnya Tingkat Pelayanan Air Bersih bagi Masyarakat Miskin di Kota Semarang. Ada masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih untuk kehidupan sehari-hari, sementara di sisi lain terdapat penggunaan air bersih secara berlebihan tanpa memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Aksesibilitas air bersih bagi masyarakat miskin adalah salah satu indikator pada pasokan air dan sistem pelayanan air bersih di Kota Semarang. Ada 3 tingkat aksesibilitas air bersih, yaitu aksesibilitas rendah, menengah, dan tinggi. Aksesibilitas air bagi masyarakat miskin di Kota Semarang adalah aksesibilitas menengah. Tetapi masyarakat harus menghabiskan 5% dari pendapatan setiap bulan untuk mendapatkan air bersih. Situasi ini sangatlah buruk, di mana standarisasi aksesibilitas air yang seharusnya tidak menghabiskan lebih dari 3% dari pendapatan setiap bulan. Ada 3 prinsip yang mendasar pembangunan dalam sektor air bersih, yaitu 1. Konservasi. Ini berarti menggunakan air hanya secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhan yang senyatanya tanpa pemborosan. 2. Ketahanan. Ini berarti penggunaan teknologi dari sistem yang selalu siap bekerja dengan sumber-sumber daya yang dapat diperoleh dari lingkungan masyarakat yang dilayani, tanpa ketergantungan yang berlebih pada masukan dari luar. 3. Sistem melingkar atau circular system. Dengan meningkatnya tekanan jumlah penduduk terhadap sumber daya yang terbatas, maka kita perlu memikirkan sistem melingkar, bukan garis lurus. Di Indonesia, agar partisipasi masyarakat kota ini bisa mencapai hasil yang maksimal, pemerintah Kota Semarang dalam hal ini sebagai pelaksana memerlukan penerapan 10 prinsip dalam partisipasi masyarakat. Ke-10 prinsip tersebut adalah komitmen, hak, kejelasan, waktu-waktu, objektif, sumber daya, koordinasi, pertanggungjawaban, evaluasi, partisipasi. Ada beberapa mekanisme yang dapat ditempuh oleh pemerintah Kota Semarang dalam penerapan atau memfasilitasi tentang air bersih ini, yaitu 1. Fasilitasi proses partisipasi membawa berbagai macam masalah dan berkumpulnya kelompok stakeholder harus diorganisasi, diatur, dan difokuskan serta didukung. Beberapa pertimbangan seluruh masyarakat yang punya keinginan akses air bersih lancar akan ikut dalam proses ini. Karena dalam mekanisme ini, cara yang ditempuh sederhana, yaitu 1. Setiap ide yang diberikan dicatat baik dari siapapun pihak yang mengajukan ide tersebut. 2. Tidak ada evaluasi dan diskusi dalam mengalirnya ide atau gagasan, sehingga rakyat kecil pun tidak sungkan untuk beride. Ketakutan masyarakat kecil dalam diskusi akan menghambat diskusi sehingga fasilitasi tidak terjadi dengan baik. 3. Jumlah gagasan yang dipentingkan, bukan kualitas gagasannya. 2. Konsultasi kota. Tahap ini menghadirkan para stakeholder yang berasal dari berbagai kelompok untuk membahas permasalahan air bersih perkotaan. Dalam proses konsultasi kota, beberapa hal yang dilakukan adalah 1. Pandangan umum mengenai permasalahan penyediaan air bersih, bagaimana isi, kerangka kerja, tujuan yang akan dicapai dalam konsultasi kota ini. 2. Identifikasi masalah yang ada. Air bersih yang digunakan untuk kelangsungan hidup warga Kota Semarang membutuhkan penanganan yang serius pada teknik dan proses pengadaannya dengan semakin terbatasnya air perkotaan. 3. Diskusi kerja masing-masing pihak yang terlibat agar partisipasi masyarakat tidak hanya ada dalam pengambilan kebijakan dan juga saat proses penyediaannya, maka anggaran yaitu tarif bisa mengkoordinir kepentingan rakyat kecil. Masyarakat pun mempunyai kesadaran untuk ikut mengawasi penyaluran air bersih tersebut. 4. Kesimpulan dan keputusan yang diambil harus sesuai dengan apa yang didiskusikan bersama. Partisipasi publik menentukan apa yang diharapkan untuk kelangsungan hajat hidup warga perkotaan. Kesimpulannya, prinsip kelayakan pelayanan dalam pembangunan sektor air bersih adalah komitmen, hak, kejelasan, waktu, objektif, sumber daya, koordinasi, pertanggungjawaban, evaluasi, dan partisipasi aktif.
kebutuhan air di masa mendatang akan terus mengalami peningkatan. Sementara tingkat penghasilan masyarakat miskin sulit untuk diprediksikan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.